Ya, selamat malam buat kita rakyat Indonesia. Salam akal sehat, salam waras. Ya, saya Roma Ulis Tumorang. Tadi saya ada menyampaikan kado oleh-oleh tentang mengawal kasus yaitu perempuan dan anak. Tadi kita dari KJAM mengadakan laporan memperingati 1 tahun laporan kekerasan terhadap perempuan anak, baik baik kekerasan terhadap rumah tangga, pemerkosaan dan yang lain-lain. Meningkatnya kasus saat ini terjadi di Jawa Tengah. Tadi kita ada di kampus Unika, kita diundang, dan tadi ada salah satu dari Mabes Polri. Saya tidak tahu tadi karena namanya tadi tidak disebut, dari Mabes Polri, di mana beliau menyampaikan bahwa sudah di bulan 10 Oktober kemarin sudah disahkannya Direktorat Perempuan Anak di Mabes Polri, tapi belum di kalangan Polda dan Mabes di Polres. Saya mengapresiasi dengan apa yang menjadi wacana dan cita-cananya Pak Kapolri baru terwujud selama masa beliau sudah 5 tahun menjabat Kapolri ya. Sayang, seribu sayang selalu terlambat dalam pelaksanaannya. Tapi apapun ceritanya, kita mengapresiasi tentang apa yang sudah dilakukan Direktorat Perempuan dan Anak, sudah disahkan di Mabes Polri. Ada satu hal yang menjadi pendapat saya sebagai aktivis perempuan anak dan juga sebagai media yang independen dan berintegritas. Saya menyampaikan seperti ini, bahwa saya memberikan pandangan saya sebagai masyarakat yang memahami bagaimana rentangnya kejahatan, bagaimana masyarakat rentang menjadi korban baik kalangan apapun gitu, karena pengedukasian kepada rakyat itu kurang dari penegak hukum. Justru bisa dikatakan penegak hukum hanya melakukan laporan, tapi kurangnya bersosialisasi tentang perempuan dan anak itu harus dilindungi secara undang-undang yang sudah tersedia, undang-undang PPKS ya. Mengawal cerita ini saya menyampaikan mengapresiasi tadi acaranya sangat lancar di Unika, di kampus Unika, bersama-sama dengan pakar-pakarnya, narasumber dari dekannya Fakultas Hukum Unika, Ibu apa tadi ya, dengan Pak Dodi, dosen hukum, dan juga dari Kejaksaan Tinggi ada yang mewakilkan, ada juga dari Polda Jateng kalau nggak salah tadi saudara Putra ya, dari PPA Polda Jateng. Menyingkapi semua tadi yang kita ikuti acara dari jam 9 sampai jam setengah 2 siang di kampus Unika, saya mendapat satu jawaban begini, bahwa pertama, pertama, penegak hukum harus serius, komplit, spesialis menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tadi tim saya melemparkan pertanyaan. Kalau sudah ada Direktorat Perempuan dan Anak di Mabes Polri, seharusnya ini sudah ada khusus dalam penanganannya, yang mungkin yang diambil khusus yaitu Polwan, yang berketerampilan yang memiliki ilmu psikolog, dan juga penegak hukum yang punya sertifikat khusus penanganan perempuan dan anak ya. Jadi ketika itu misalnya kita buat direktorat, tetapi kita tidak merekrut sesuatu penegak-penegak hukumnya yang sama juga gitu, yang jangan-jangan tidak memahami undang-undang TPKS, perlindungan anak. Itu sangat tadi pernyataan dari dekan Fakultas Hukum Unika bilang itu yang sering terhambatnya kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan anak di PPA di Polda Jateng, di Polres. Tadi Ibu Anissa juga menyampaikan dia juga sebagai advokasi perempuan dan anak, ada kasus yang ditangani seorang mahasiswa menjadi korban kekerasan seksual melalui foto ya, melalui video, seperti tadi dia bilang itu masih ditangani kasusnya, kalau nggak salah udah 1 tahun atau berapa bulan gitu mandek. Kenapa itu menjadi kendala?
karena penegak hukumnya kurang memahami undang-undang TPKS. Nah, sekarang kita ambil satu perkara yang lagi topik tender ya, topik yang lagi tenar, topiknya yaitu lagi tenar dan viral tentang Agus Puntung. Agus Puntung di mana waktu itu ada korban yang melaporkan tentang peristiwa dia mengalami kekerasan seksual, yaitu seorang Agus Puntung yang maaf dikatakan adalah tidak memiliki tangan, ya, yaitu dengan artinya orang nggak percaya. Nah, oke. Setelah banyaknya korban-korban muncul, bagaimana modus seorang Agus Puntung ini membuat korbannya bisa dikatakan terbawa pengaruhnya dalam melakukan kekerasan seksual itu. Ada modusnya manipulatif. Saya mau nyampaikan bahwa saya ajung jempol oleh penanganan di Polda NTB, di mana kasus itu saat ini lagi viral. Kalau tidak salah sudah 13 korban yang mungkin akan tambah katanya ya. Saya juga meminta sebagai orang penggiat aktivis perempuan anak, ya saya juga meminta kepada pihak Polda Jateng tuntaskan kasus yaitu laporan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Wasitum LPAI anak buah Kak Seto, karena kayaknya nggak perlu lagi deh sembunyi-bunyi namanya, karena terlampau enak ini orang. Jadi seharusnya ini harus juga selesai ini, karena Kompolnas sudah hadir, KPPA sudah hadir, Komnas Perempuan sudah hadir. Apa yang menjadi kendalanya? Karena pihak Polda Jateng masih menggunakan tidak melakukan preventif gender. Mereka hanya memakai undang-undang KUHP. Jadi itu yang membuat tidak jalan kasus tersebut. Jadi jangan lagi kita sebagai ibu yang tadi menyampaikan, yang tadi sebagai narasumber dari Mabes Polri yang sudah menyatakan bahwa Direktorat Perempuan dan Anak sudah ada di Mabes Polri. Nah, kalaupun nanti ada dari tingkat Polres dan Polda tidak jalan, dia siap menerima laporan, dan mereka sebagai atasan dari Polda dan Polres, mereka akan berkoordinasi dengan bawahannya. Saya mau nyampaikan 2 tahun lebih kasusnya Wasetum LPAI. Ini orangnya ini belum tuntas ini. Nah, ini yang kita duga Kompol Agus Nadar dan juga penyidik yang melontarkan kata-kata yang sangat melukai perasaan korban. Ini pelaku. Kita nggak perlu lagi deh bikin inisial karena ini keterlaluan. Ini harus diangkat ini. Kemarin digelar perkara pertama di Polda Jateng, dia mengaku dia sudah cerai. Di Mabes Polri ya. Nah, gelar perkara kedua di Polda Jateng, dia ngotot bahwa dia bilang dia adalah sudah cerai. Ternyata di gelar perkara di Mabes Polri dia bilang dia sudah nikah lagi. Ini orang penipu nih, manipulatif, tipu. Jadi sama dengan Agus Puntung ini. Nah, dia bertamingkan advokasi perlindungan anak, tapi ini predator. Iip Sarudin ini harus ditangkap. Netizen bantu ini viralkan. Ini orang sudah, saya punya percakapan, modusnya saya sudah dapat. Nah, saya sudah kirim juga ke Kompolnas. Saya juga sudah kasih juga kepada penyidik mungkin tidak melakukan itu, tidak menjadi ini, karena kita patut duga ini Kompol Agus Nandar sama si pelaku dan penyidik PPA Yogi, ini mereka dulu bersama-sama menangani kasus anak si Sambo. Di sini ada Kak Seto, di sini ada ketua LPAI Jawa Tengah, saya tidak tahu ini. Kalau yang ini semua saya kenal. Nah, ini
ini melontarkan kata-kata hampir sama dengan Kasat Boyolali. Ketika korban melaporkan kasusnya di Boyolali, enak toh masuknya jadi korban pemerkosaan. Nah ini sayangnya ini orang masih bebas, bebas, tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, jadi kita sudah nyurati Kompolnas, Kabid Propam, Kadif Propam, Kabid Propam yang Mabes Polri, baik juga di Kadif Propamnya di Polda Jateng. Selalu jawabannya tidak terbukti. Siapa yang bisa menilai? Karena mereka sesama mereka kan. Nah, dengan viralnya kasus anak SMK 4 ini menjadi bukti bahwa netizen adalah rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, yang bisa membuat Aibda siapa itu yang melakukan penembakan kepada anak SMK 4. Nah ini Ib Sarudin ini harus ditangkap. Banyak korbannya ini, sama seperti Agus Puntung ini. Pihak Bapak polisi jangan ditutup-tutupi. Penyidik yang profesional yang sudah membentuk Direktorat Perempuan dan Anak di Mabes Polri jangan sekedar hanya membentuk menghabiskan uang negara tanpa ada memberikan solusi, karena korban jangan jadi korban lagi seperti anggota DPR dari partai Nasdem Bang Willy Aditya menyampaikan korban jangan korban lagi. Dari Komnas Perempuan juga menyampaikan korban jangan jadi korban lagi, karena dia sudah menjadi korban, dan ketika dia melaporkan itu dia juga akan jadi korban, bisa jadi korban pembulian atau korban juga ini lingkungan dan juga komunitas. Jadi ini jangan berkeliaran ini. Ini masih aktif di media sosial. Nah, saya sudah bisa membuktikan ada satu rumah bulan, dia juga begitu modusnya. Nah, dia seolah-olah memberikan nasihat, bantuan. Jadi ini modusnya hampir sama dengan Agus Puntung. Ib Sarudin ditangkap. Kalau nggak ditangkap, biar netizen yang memberikan suaranya. Ini predator. Dia sudah dipecat ketika korban dan kuasa hukum melaporkan bersama dengan KJA. Nah, ini kita duga kasus Mandet waktu itu ini telah melindungi, karena ini pernah menyampaikan kepada kuasa hukum korban, dia minta akan diselesaikan secara damai. Lalu mereka mengundang ahli pidana dari Pak Mutarum yang tidak perspektif gender, yang memberikan solusi kalau bisa diselesaikan dengan menikahi korban. Nah ini mereka ini. Nah, ada Kompol Ara juga, dulu Kompol Ara juga sempat berkoordinasi dengan Ibu Murni, psikolog yang juga membuat korban menjadi korban, karena psikolog Murni menyampaikan kepada korban, kamu terlena. Nah ini jadi menjadi pelajaran juga, seperti dibilang tadi bahwa penegak hukum harus memahami situasi korban. Jadi jangan Anda, karena maaf bapak-bapak polisi, maaf bapak polisi, maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penegak hukum, karena bukan kalian, bukan anak kalian atau adik kalian atau kakak kalian yang jadi korban. Coba kalau adik kakak kalian, saudara kalian yang bersaudara dengan Anda menjadi korban, mungkin Anda pun mengambil tidak jalur hukum, mungkin jalur cepat gitu ya. Kalau Anda mungkin pejabat, mungkin harus lebih-lebihnya dengan cepat gitu ya. Tapi kami kami adalah rakyat Indonesia, masyarakat yang taat hukum. Ketika masyarakat mengalami ketidakadilan, dia wajib melapor dengan sesuai undang-undang Perkap kepolisian, bahwa mereka harus melayani, melindungi, bukan melindungi penjahat. Nah, seperti si Agus Sunandar ini. Agus Sunandar ini malahan habis dia jadi kasat dari Surakarta, langsung naik pangkat pendidikan Sepin. Nah ini perlu ditanyakan ini Pak Kapolri. Nah ini dikawal ya, kasus ini dikawal dengan Kak Lita, Dr. Lita Gading, dan juga siapa, ini udah keterlaluan. 2 tahun kasus ini tidak berjalan, segera ditangkap. Wasitum LPI namanya Ib Sarudin, jangan banyak korban lagi. Saya mengecam perbuatanmu.
terkutuk engkau, jangan sembarangan lagi melakukan kejahatan karena kamu akan melihat bahwa apa yang kau buat, karena kamu seperti Agus Puntung ya. Banyak sekarang orang jijik dengan Agus Puntung. Kemarin dia berkata, bagaimana saya melakukan ini, tangan saya begini. Inilah modus ini orang. Jadi dia menyampaikan bahwa apa yang terjadi itu, misalnya kekerasan seksual itu, dia menyatakan suka sama suka. Ini predator Ibsaruddin segera ditangkap. Polda Jateng tidak bekerja dengan sesuai perkap ya, karena kasus sedang, kasus biasa, kasus besar, semua ada prosedur waktu dan timingnya. Tapi ini sudah 2 tahun lebih. November 2022 kasus itu dilaporkan, sampai detik ini belum mendapatkan LPAI, belum mendapatkan LP. Apakah yang terjadi bagi penegak hukum Kepolisian Polda Jateng? Sama kita bisa menduga kasus ini dari awal sudah dinyatakan oleh anggotanya, yaitu anggotanya sendiri yang membongkar, yaitu anggotanya adalah Pak Gali. Pak Gali menyampaikan bahwa atasannya Kanit PPA dulu Pak Agus Nandar, kasus ini mau dibuat suka sama suka, sehingga kasus ini mau dibuat SP3 ya. Saya sudah mendapatkan bocoran itu. Hati-hati, netizen akan mengawasi kasus ini, karena saya minta penegak hukum penegak hukum harus hati-hati untuk menangani kasus ini, karena kasus ini sudah lama sekali. Yang membongkar bahwa kasus ini mau dibikin suka sama suka oleh Bribka Gali. Bribka Gali, saya punya chattingannya, saya juga punya percakapannya. Waktu itu beliau dengan kuasa hukum kami mendampingi, dia sudah minta, pas waktu saya mendampingi kasus anak, dia meminta kontak saya untuk mau membahas kasus ini, bahwa hati-hati kasus ini mau dibuat suka sama suka. Pak Gali, Bribka Gali, dia panggil jadi saksi. Saya punya rekamannya, saya punya chattingannya, saya udah kirim juga dengan Kompol Arah, saya sudah kirim juga sama Kompolnas. Mudah-mudahan jangan ditutup-tutupi ya. Salam sehat, salam akal kuat. Saya Roma Ulis Tumorang, aktivis perempuan anak, mengecam perbuatan yaitu mantan Wasitum LPAI Ibsaruddin, karena tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Ini orang sudah terlalu jahat ini, seperti Agus Puntung ya, manipulatif. Silakan penegak hukum selesaikan tugas penegak hukum yang benar, karena jangan sampai hukum sekarang netizen menjadi panglima penegak hukum, karena netizen melakukan tangan-tangannya untuk menghentikan. Saya sudah ingatkan itu jangan terjadi, tapi kerjalah transparan dan proporsional sesuai undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Salam akal sehat.